Depan apa? Tarik sama bapak Iya, kenapa dia? taruh kan bisa taruh Ini mau kita amankan. Karena ada peringatan segede bertulisan itu. Kenapa masih dilanggar? Kita amankan ini, ya. Pedagang kaki lima ini terus memohon agar barang jualannya tidak diangkut petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang menggelar razia di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pedagang ini bahkan mencium tangan petugas agar bisa mempertahankan barang yang dibawanya. Razia tertib Ramadan digelar menyusul mulai semrawutnya jalan utama Pasar Senen akibat banyaknya pedagang pakaian yang berjualan hingga menutup separuh badan jalan. Tidak hanya mengambil hak pejalan kaki dengan hilangnya fungsi trotoar, keberadaan para pedagang yang mulai berjualan selepas maghrib ini juga kerap menimbulkan kemacetan. Sekali lagi saya ingatkan kepada para pedagang, para pelaku usaha, silakan berusaha pada tempatnya. Ya, berusaha berdagang pada tempatnya. Kalau tempatnya sudah mengganggu ketertiban umum, jalan-jalan jadi macet, semrawut, termasuk trotoar juga nggak bisa lagi dilintasi oleh pejalan kaki, tentunya ini mengganggu pihak lain. Pada razia kali ini, petugas menertibkan lapak beserta beberapa karung berisi barang dagangan yang ditinggalkan pemiliknya di atas trotoar. Petugas akan terus menindak tegas para pedagang kaki lima jika masih tetap nekat berjualan di tempat yang telah dilarang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Menolak penundaan pengangkatan, ratusan CPNS dan calon pegawai P3K di Kota Kendari geruduk kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Kericuhan tak terhindarkan ketika massa yang kesal menunggu lama menerobos masuk hingga menggiring paksa Ketua DPRD Sultra Laode Tariala. Dalam aksinya, sejumlah CPNS menangis di depan anggota DPRD akibat penundaan pengangkatan menjadi aparatur sipil negara menjadi 1 Oktober 2025 dan P3K pada 1 Maret 2026. Mereka menilai keputusan Kemenpan RB sewenang-wenang dan meminta pengangkatan tetap pada jadwal semula, yakni pada 1 Maret dan 1 April 2025. Di 1 tahun itu kami tidak mendapatkan gaji, tidak bisa bekerja secara intens, soalnya kan mengerti sendiri toh bagaimana kita bekerja terus kita tidak digaji selama 1 tahun itu. Ya kami juga tidak tahu kenapa apa yang harus kami lakukan. Sebenarnya kan ini mestinya pemerintah sudah harus berpikir. Menanggapi tuntutan aspirasi massa, DPRD Sulawesi Tenggara berjanji akan langsung bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita tadi sudah sepakat, kita mengirimkan surat kepada Presiden sesuai dengan rilis tuntutan mereka yang dibawa di lembaga ini. Seperti itu. Para CASN ini berjanji akan tetap berunjuk rasa hingga tuntutan mereka dikabulkan oleh pemerintah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Kemasan minyak kita yang isinya tidak sesuai dengan takaran tertulis masih ditemukan di sejumlah pasar tradisional. Warga Gresik digemparkan penemuan kerangka manusia di dalam mobil yang terparkir di asrama polisi. PSSI memperkenalkan Johnny Crave sebagai penasihat teknik yang baru. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Anita Dewi, kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya.
iNews siang ini kami awali dari Jakarta pemirsa. Dua pemuda yang berkeliling membangunkan sahur dengan menenteng senjata tajam di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara ditangkap. Aksi para pelaku ini meresahkan warga lantaran khawatir terjadi tawuran. Warga resah dan geram ketika melihat video sekelompok pemuda bangunkan sahur dengan membawa senjata tajam berupa parang. Ini anak Texas nih Pak, anak Samudra Pak. Udah ngancurin ini nih. Diduga para pemuda ini hendak melakukan tawuran. Tak lama berselang, sejumlah emak-emak dari warga setempat sempat mengadang dan mengusir para pemuda. Setelah mendapatkan laporan, polisi mendatangi lokasi dan mencari para pelaku. Dalam penggeledahan di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta, polisi menemukan lokasi senjata tajam yang diduga sebagai titik kumpul para pemuda. Penggerbekan tersebut, maka dilakukan penggeledahan dan para penyidik menemukan beberapa alat bukti. Jajaran Polres Metro Jakarta Utara juga mengamankan 2 orang yang diduga sebagai pelaku. Sementara, 2 pemuda yang diduga pelaku sudah diamankan, yaitu ketua kelompok yang berinisial NF, 22 tahun, merupakan residivis dalam kasus yang sama, dan IEM, merupakan anggota kelompok. Kedua pelaku kini diamankan dan diancam hukuman pidana 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Polisi tangkap pelaku pemerasan dan kekerasan di Tanah Abang, Jakarta. Pelaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk minuman keras. Inilah video viral yang merekam aksi seorang preman memalak dan membacok korbannya di seputaran stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Korban diketahui merupakan seorang pria yang hendak masuk ke dalam stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat beraksi, pelaku mendorong dan memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah barang miliknya. Tak cukup sampai di situ, pelaku pun membacok korban dengan sebuah golok hingga luka-luka. Setelah mendapatkan laporan polisi dari korban, tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial AI di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berhasil membawa kabur uang milik korban senilai Rp100.000 dan nekat melakukan aksinya tersebut lantaran pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Tersangka ditangkap 1,5 hari kemudian atau Jumat dini hari, ya tanggal 7 Maret di daerah Pasar Tanah Abang. Tadi kami sudah hubungi langsung penyidik, jadi indikasinya tersangka saat melakukan aksi dalam keadaan mabuk, ya. Dan saat korban hendak melarikan diri, saat korban hendak mengejar tersangka, itu sempat dihalangi oleh seseorang, ya ini masih didalami dan diburu oleh rekan-rekan dari Subdit Jatanras karena yang bersangkutan menghilang, ya. Ini harus dipastikan apa maksud dan tujuan dia menghalang-halangi korban yang akan mengejar. 29 tahun. Penyidik juga masih memburu satu terduga pelaku lain lantaran menghalangi korban pada saat ingin mengejar pelaku. Selain itu, pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat percikan pengelasan listrik, 3 drum bahan bakar jenis solar terbakar di proyek LRT di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa malam. Meski sebagian Jalan Pemuda dari arah Pramuka Rawamangun ini sempat terganggu, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bos bisa mati, terlalu nimat, kebakaran nimat, kebakaran no, terlalu kebakaran lah. Kobaran api besar melebar di Jalan Pemuda Raya, Rawamangun, Jakarta Timur akibat percikan pengelasan listrik proyek LRT Manggarai Rawamangun.
Percikan api yang jatuh lalu membakar 3 drum besar BBM jenis solar hingga menutup jalan. Petugas damkar yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api dengan menggunakan cairan khusus untuk bahan bakar minyak. Tak sampai 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan pengerahan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Mana ada percikan listrik yang terjadi menyambar daripada tumpukan solar itu. Bang, tadi jalan sempat dilokalisasi sementara atau gimana, Bang? Sementara karena itu masuknya juga aksesnya melawan arus sedikit ya kan, karena proyeknya sedang dibangun gitu kan, masa sedikit terhambat. Kedua jalur di Jalan Pemuda dari arah Pramuka ke Rawamangun maupun sebaliknya sempat diblokir selama proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pabrik pembuatan styrofoam di kawasan industri modern 2 Deli Serdang, Sumatera Utara terbakar. Kobaran api dan kepulan asap hitam pekat menyelimuti pabrik pembuatan styrofoam PT Suger yang terbakar di kawasan Jalan Pulau Tanah Masa 2, Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pekerja yang didominasi ibu rumah tangga berhamburan keluar pabrik untuk menyelamatkan diri lantaran terdengar suara ledakan dari dalam pabrik. Api diduga berasal dari mesin pembakaran pengolahan styrofoam yang terbakar dan menyambar ke bahan baku hingga membakar seluruh bangunan pabrik. Total sebanyak 5 unit pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 90 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran. Pemirsa, warga desa Banyu Urip, Kabupaten Gresik, Jawa Timur digemparkan oleh penemuan kerangka manusia di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Pihak kepolisian masih menyelidiki identitas kerangka dan misteri kematian korban. Tim Bitdokes Polda Jatim telah mendatangi lokasi untuk melakukan identifikasi terhadap kerangka manusia yang ditemukan di dalam mobil Honda Civic yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah. Petugas membawa 3 unit koper berisi peralatan otopsi dan uji DNA. Saat pintu mobil dibuka, aroma tidak sedap langsung tercium. Petugas kemudian mengeluarkan tulang belulang yang ditemukan di kursi depan bagian kiri. Potongan tulang serta selembar sarung yang ada di dalam mobil kemudian dikumpulkan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kapolsek Ujung Pangkah, Ibtu Suwito Saputro, menjelaskan bahwa mobil tersebut merupakan milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudistiawan, yang kini bertugas di Polsek Panceng. Menurut Suwito, mobil tersebut sudah 5 tahun terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah, tidak pernah dipakai. Untuk mobil ini sudah lama di sini, parkir di sini dan tidak pernah pindah tempat. Penemuannya ada anak buah saya, namanya Gita PL, itu ditelepon oleh Pak Yudi. Jadi suruh ngecek kendaraannya, apa kendaraannya masih bisa dibuka. Setelah kendaraannya dibuka, ditemukan ada kerangka manusia. Pak Yudi itu sebelum di Polsek Panceng pernah di Polsek Jepangga. Kurang lebih itu 2 tahun lah, 2 tahun kurang 3 bulan 2 tahun. Tapi masih kadang itu kesini. Kasus ini masih menjadi perhatian masyarakat sekitar yang penasaran dengan jasad tersebut berada dalam mobil selama bertahun-tahun. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa berunjuk rasa mendesak Kapolres Ngada terduga pelaku asusila AKBP Fajar Widya Dharma dihukum berat. Sebelumnya, video AKBP Fajar diduga mencabuli 3 anak di bawah umur tersebar di dunia maya. Kejahatan, kekejian yang dilakukan di Kapolres ini. Mahasiswa menggelar unjuk rasa mendesak kasus yang menjerat Kapolres Ngada sekaligus terduga pelaku asusila AKBP Fajar Widya Dharma diusut tuntas. Mahasiswa juga meminta pelaku segera dipecat dari kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka.
Para mahasiswa ini kemudian menggelar audiensi dengan sejumlah anggota Polres Ngada. Itu merupakan pelanggaran berat, itu merusak citra baik dari Kepolisian Republik Indonesia. Tapi kami Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia mau menyampaikan, kami mau menekan agar kemudian rentetan kasus yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia harus selesai sampai di saudara Fajar Widyadharma, agar kemudian masyarakat tetap mengedepankan kehormatannya terhadap pihak Kepolisian Republik Indonesia. Sebelumnya, Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma diduga mencabuli 3 anak di bawah umur. Kasus ini pertama kali dilaporkan oleh Kepolisian Federal Australia kepada pemerintah Indonesia Januari lalu. Aksi bejat ini diketahui usai video yang merekam aksi bejat pelaku tersebar di dunia maya. Sementara itu, dari hasil tes urin, AKBP Fajar positif mengkonsumsi narkoba. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Dirjen Pemasyarakatan mendatangi Lapas Kutacane, Aceh usai puluhan narapidana kabur pada Senin malam. Pihaknya menyebut kondisi lapas sudah over kapasitas. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Kutacane di Aceh Tenggara Aceh akan direlokasi hingga layak huni. Buntut dari insiden kaburnya 52 narapidana pada Senin malam. Dalam kunjungannya, Dirjen Pas Masyudi melihat langsung kondisi lapas yang sudah over kapasitas dan tidak layak huni. Lapas menampung sebanyak 362 warga binaan, sedangkan kapasitas ruang lapas tersebut hanya mampu menampung 85 warga binaan saja. Dirjen Pas Masyudi mengatakan sebagian tahanan akan direlokasi ke lapas-lapas terdekat. Ini penghuninya sebetulnya tuh hanya 80. Namun sekarang dihuni sebesar 362 warga. Nah, ini sudah 300%. Jadi lokasinya untuk di kamar nggak bisa, hanya mengandalkan dengan tenda. Dan ini ada sebagian sudah kita geser ke Kuala Simpang. Kita yang mana yang akan lebih kosong kita akan geser lebih pelan untuk kita geser supaya kapasitas ini akan berkurang. Sementara itu, pemerintah daerah telah menyerahkan hibah tanah seluas 41.000 meter persegi untuk relokasi Lapas Kutacane agar lebih layak. Sebelumnya, puluhan warga binaan kelas 2B Kutacane Aceh Tenggara melarikan diri dari tahanan. Warga sekitar yang melihat kejadian itu pun heboh dan mencoba menghentikan upaya kabur para tahanan. Pasca kejadian, sejumlah petugas lapas dan kepolisian pun memperketat keamanan lapas dan memburu para tahanan yang melarikan diri. Dari Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Kemasan minyak kita yang isinya tidak sesuai dengan takaran tertulis masih ditemukan di sejumlah pasar tradisional. Selanjutnya di iNews Siang. Pemirsa, minyak goreng minyak kita masih menjadi sorotan publik usai ditemukan kemasan 1 liter ternyata berisi 750 ml. Sementara itu kemasan baru minyak kita tanpa keterangan takaran mulai bermunculan di pasaran. Setelah ditemukan kecurangan isi minyak goreng minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran, kini kemasan baru minyak kita bermunculan. Seperti yang terlihat di Pasar Musi Sukmanjaya, Kota Depok. Kemasan baru minyak kita dengan tutup botol berwarna kuning tanpa keterangan takaran 1 liter mulai diperjualbelikan. Pedagang mengatakan kemasan minyak kita baru datang dari distributor yang berbeda. Kita sih sebenarnya sejak 3 bulan ini juga udah tahu ya, gitu. Karena konsumen terutama yang penjual gorengan tuh kan mereka juga tahu ya, karena tiap hari beli gitu ya. Mereka juga ngerasain ini kok kemasannya kayaknya makin lama makin sedikit gitu.
Sementara itu, tim Satgas Pangan yang terdiri dari polisi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon menggelar razia merek minyak kita di pasar tradisional Blok F Kota Cilegon. Petugas mendapati isi kemasan minyak kita yang tidak sesuai dengan label yang tertera tertulis 1 liter, namun dalam takarannya hanya berisi 750 ml. Petugas pun langsung meminta pedagang untuk menarik produknya. Di Kediri, Jawa Timur, petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kediri mendatangi lapak penjual sembako yang menyediakan minyak goreng di Pasar Setono Betek. Hasilnya, petugas menemukan kemasan 1 liter hanya berisi 970 bahkan 960 ml. Sedangkan untuk kemasan 700 ml saat diperiksa petugas hanya berisi 650 ml. Kepala Disperdagin Kota Kediri Wahyu Puswawardani mengatakan total ada 8 distributor minyak kita di Kediri yang diperiksa oleh petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk informasi terkini peredaran minyak kita di pasaran, kita sudah terhubung dengan Hamzah Hasibuan di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya Hamzah, apakah minyak kita masih beredar di Pasar Senen? Ya Hamzah, bisa Anda ceritakan bagaimana pantauan Anda selama berada di Pasar betul Senen? Sekali Silakan Hamzah. Ya, Anita, betul sekali terkait dengan minyak kita yang sebelumnya ini sempat ada kasus bahwa di kemasan 1 liter ini tidak berisi tepat 1 liter ataupun di sekitaran 750 ml. Kita akan memantau di sini tempat kami melaporkan di Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana kami ini masih menemukan beberapa kios yang masih menjual minyak kita di kemasan baik 1 liter maupun 2 liter. Bisa saya tunjukkan ini, Anita. Minyak kita kemasan 1 liter yang sebelumnya ini sempat dikabarkan juga ada pengurangan di isinya. Namun dari informasi yang kami himpun ini pengurangan yang terjadi dari kemasan minyak kita 1 liter ini adalah distributor yang merupakan oknum yang mengambil beberapa mililiter dari kemasan 1 liter. Selain ada kemasan 1 liter, di sini juga saya menemukan bahwa ada kemasan minyak kita yang memiliki isi bersih sekitaran 2 liter. Sempat bertanya pada pedagang bahwa merek dari minyak kita ini masih belum terlalu digandrungi oleh masyarakat, di mana masih banyak merek minyak lain yang lebih dipilih oleh masyarakat untuk digunakan baik kebutuhan sehari-hari maupun berdagang. Di sini kami juga akan coba bertanya kepada pedagang di salah satu kios yang menjual minyak kita. Selamat siang Bang, izin Bang, dengan Abang siapa? Bang Alex Tumeng. Oke, Bang Alex, mungkin bisa dikasih tahu nih Mas ke pemirsa bahwa terkait dengan minyak kita nih ada yang protes nggak sih Bang? Karena kan sebelumnya ada kasus tuh Bang. Ya, puji Tuhan sampai sekarang tidak ada. Oke, selain itu terkait dengan harga, kalau minyak kita nih sebelumnya ada ibu-ibu yang protes nggak sih Bang harganya ataupun isinya kurang nih Bang? Tidak ada Pak, belum ada. Harganya sekarang berapa? Masih sama. Jadi di 15.700 ya Bang ya? Oke, yang terakhir mungkin Bang, terkait dengan stok minyak kita ini masih banyak atau sekarang lagi sulit nih Bang? Lagi sulit Bang. Nyarinya masih belum dapat ya? Belum. Saya semenjak kejadian itu sampai sekarang masih sulit. Jadi masih sulit? Iya, masih sulit. Terima kasih banyak Bang. Selamat berkegiatan kembali. Ya, itu dia Anita, pengakuan dari pedagang yang menjual minyak kita ataupun produk minyak kita yang ada di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kami juga sebelumnya sempat berkeliling bahwa beberapa pedagang ini mengaku lebih memilih untuk menjual minyak curah ataupun minyak eceran dengan kemasan 1 kg yang dijual sekitaran 21.000 per kilogramnya. Hal ini lebih diminati terutama oleh pedagang di bulan Ramadan ini karena biasanya digunakan oleh pedagang gorengan yang banyak ditemui di bulan Ramadan ini. Sementara itu yang kami temukan, Anita. Ya Hamzah, apakah Anda sempat berbincang dengan salah satu warga ataupun pembeli minyak kita di sana, Hamzah? Ya, Anita, terkait dengan warga yang kami temui di sini, kami masih belum menemukan bahwa ada warga yang mencari minyak kita, karena kami juga sebelumnya sudah menuturkan bahwa para pedagang ini menyebut bahwa minyak kita yang dijual di Pasar Senen khususnya ini tidak terlalu diminati oleh para warga, terlebih ditambah dengan kasus yang ada di mana kasus sebelumnya ini menyebutkan bahwa kemasan 1 liter minyak kita ini tidak berisi tepat 1 liter dari minyak kita yang dijual. Hal ini dilakukan oleh salah satu distributor
distributor yang mengambil sekitar 250 mili dari kemasan 1 liter minyak kita kemudian didistribusikan ke pasaran sehingga merugikan para pedagang dan juga masyarakat yang biasanya menggunakan minyak kita yang dijual seharga 15.700 per liter. Sementara itu, Anita. Baik Hamzah, terima kasih atas informasi Anda melaporkan langsung. Hamzah Sibuan dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali Hamzah. Ya pemirsa, sementara itu Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa pabrik minyak kita yang berada di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat telah tutup dan pindah ke kawasan Karawang, Jawa Barat. Saat ini tim gabungan Polri dan Kementerian Perdagangan tengah melakukan investigasi di pabrik minyak kita Karawang. Ya, Navita Nabati itu kan udah diselesaikan, perusahaan udah segel, jadi sudah nggak bisa beroperasi lagi. Kemudian yang kedua, tanggal 7 Maret kita itu ke lokasi perusahaan yang melakukan jadi pengurangan takaran. Ya waktu itu kan Pak Mentan tanggal 8 kan ke pasar. Kami tanggal 7 sebelumnya sebenarnya sudah dapat laporan dan kami sudah melakukan pengawasan ke PT Aiga di Jalan Tol Iskandar. Ya tanggal 7 itu kita ke Jalan Tol Iskandar di Depok, tetapi perusahaan itu sudah tutup ternyata. Nah sekarang kemudian kita selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendak sedang di Karawang. Ya, jadi kita masih nunggu laporannya. Tadi saya komunikasi masih di sana. Ya, jadi itu sebenarnya sudah kita dari awal sebenarnya kita sudah tahu, kita antisipasi langsung kita kejar ke perusahaan. Ya. Produk yang di lapangannya gimana Pak? Nah yang lapangan sudah kita mulai tarik. Itu udah disegel Pak langsung Pak yang di Tol Iskandar itu kan sudah tutup. Ya ini yang di Karawang ini masih di sana teman-teman. Berarti belum. Ya tadi dari Satgas Polri sama dari Kemendak masih di sana. Ya kami juga menunggu update-nya. Kita akan semakin banyak melakukan pengawasannya. Sebenarnya kita tuh juga rutin melakukan pengawasan. Makanya kenapa kita itu tanggal 7 itu langsung ke lokasi di Depok, di Tol Iskandar. Karena kami memang dari awal sudah dapat informasi dan sudah melakukan pengawasan ke lapangan. Informasi dari siapa Pak? Ada yang dari masyarakat, ada dari konsumen, dan kita kan juga ada tim yang setiap saat ke lapangan. Ya. Yang disita berapa jumlahnya Pak? Belum, ini kan masih teman-teman masih di Karawang, di pabriknya. Belum selesai, kami juga masih nunggu laporannya. Yang NNI update-nya kayak gimana? NNI kan sudah disita, udah ke proses oleh Polri ya. Jadi udah selesai. Ada berbincang nggak sama Pak Sigit soal update yang NNI Pak? Nggak sempat tadi. Tapi beliau Pak Sigit tadi kan juga udah menyampaikan sedang proses. Yang Aiga itu kan yang di Karawang sih saya. Aiga itu tadi, makanya Aiga itu tanggal 7 Maret itu kita datangin di Tol Iskandar tadi itu juga Aiga, tetapi setelah sampai di sana ternyata perusahaannya sudah pindah, sudah tutup. Terus kita cari kan, dia dibilang nggak ngerti kan, kita cari, kita lakukan penyelidikan, ternyata ketemu di Karawang. Jadi Aiga sekarang ada di Karawang dan sekarang tim Satgas Polri sama Kemendak sedang di sana. Masih proses, kami masih nunggu laporannya. Berarti ya. 2 perusahaan aja ya Pak? Soalnya sementara yang ditemukan baru 2 perusahaan ya kita ini. Nanti kita terus, pokoknya kita selama Lebaran terus kita terus ke lapangan. Yang udah beredar di pasar bakal... Sementara itu warga kecewa dengan maraknya praktik kecurangan minyak kita. Warga pun meminta pemerintah serius membenahi distribusi minyak kita demi kesejahteraan rakyat. Ya, karena kan memang kita harganya tahunya kan memang harga seliter, tapi ternyata nggak sesuai emang sih. Kadang juga saya kan, kita di rumah punya literan ya, kadang suka di rumah tuh, oh iya nggak sesuai gitu. Tapi kan kita mengadu kemana gitu kalau kita kan. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan, dengan apa yang kita terima gitu loh. Kalau 800 kan lumayan selisihnya dari 1 liter ya gitu loh. Jangan susah gitu nyarinya. Udah mahal, susah nyarinya, kita makin ini deh kayaknya masyarakat gitu. Jadi untuk saat ini Ibu masih pakai minyak kita atau pakai merek lain?